Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, dan semoga mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita membacakan sholawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan keberkahan sholawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha melindungi hambanya. Orang-orang yang senantiasa beribadah, melakukan segala perintah dan menjauhi larangannya, pastilah akan menjadi orang yang dekat dengan Allah sehingga ia mendapatkan lindungannya. Dalam video kali ini, marilah kita bahas 7 golongan manusia yang akan mendapat lindungan Allah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adilu wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Artinya, ada 7 orang yang dilindungi Allah di bawah lindungannya pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, orang yang hatinya menyatu dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karenanya dan berpisah karenanya, orang yang menyendiri zikir kepada Allah, kemudian matanya mengucurkan air mata, orang yang diajak oleh wanita berketurunan baik dan cantik, kemudian ia berkata, aku takut kepada Allah Ta'ala, dan orang yang bersedekah, kemudian ia merahasiakan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama menafsirkan hadis tersebut dengan merinci 7 golongan orang-orang yang dijaga dan dilindungi Allah. Namun penyebutan jumlah 7 golongan ini tidaklah menjadi pembatasan. Jadi bukan berarti hanya 7 ini saja. 7 golongan yang dilindungi Allah tersebut yaitu yang pertama, pemimpin yang adil. Imam atau pemimpin yang adil disebut sebagai golongan yang mendapat perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin ini adalah orang yang memiliki kekuasaan seperti raja, presiden, atau lain sebagainya. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah. Mereka dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan,
afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Artinya, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang di saat mudanya ia mengekang hawa nafsunya dan memperbanyak beribadah kepada Allah akan mendapatkan perlindungan Allah di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya, orang-orang seperti ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid sebagai tempat untuk mendirikan sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang saling mencintai di jalan Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, dan yang lainnya. Akan tetapi dia melihat dan mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah semata dan kekuatannya dalam meninggalkan larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang menolak diajak berzina. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Tidaklah ada balasan kecuali ia akan mendapatkan lindungan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun bagi wanita juga. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki, kemudian dia menolak sambil mengatakan, "Sungguh aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Perempuan ini sama akan menjadi orang yang dicintai Allah dan orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, seseorang yang bersedekah. Selanjutnya yang mendapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang melakukan sedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hal ini untuk menghindari perbuatan riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, seseorang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir tentu tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya orang-orang yang sungguh takut akan azab Allah yang mampu melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian golongan-golongan yang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidup di dunianya akan selalu dijaga Allah, dan juga ketika di akhirat akan mendapatkan ganjaran kebaikan di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.